Tanpa percakapan tidak ada perkawanan. Atau kalau orang mau berkawan tetapi jarang bercakap-cakap, maka perlu diragukan perkawanannya. Bukankah memang ini yang menjadi ciri dari sebuah perkawanan yang hangat? Ada sebuah pembicaraan, percakapan yang reguler berlangsung, tegur sapa, saling mengingatkan, menguatkan, dan itu dilakukan secara rutin. Dan percakapannya pun bukan sekedar percakapan basa-basi yang asal bicara, atau bercanda tawa gembira tanpa mau menangis bersama. Perkawanan yang baik dan yang dalam adalah sebuah perkawanan yang mengandung percakapan-percakapan yang memberi kenyamanan. Dan bukan saja memberikan kenyamanan, juga percakapan yang nyambung satu dengan yang lain. Ada masa mendengarkan dan satu berbicara, yang satu berbicara lalu yang satunya lagi mendengarkan. Dan ini momen yang menjadi alat uji untuk kualitas dari sebuah perkawanan. Sehingga aneh kalau orang mengatakan dia kawan saya tapi saya tidak mengenal dia dan tidak pernah bercakap-cakap dengan dia. Atau orang yang sering bercakap-cakap tetapi tidak ada perkawanan juga ada. Dia suka bicara, dia suka ngobrol, tetapi tidak ada satu sentuhan cinta kasih yang membuat mereka menjadi saling bertumbuh, saling menguatkan, dan tadi berbagi rasa yang bukan saja gembira tetapi juga duka cita. Karenanya betapa pentingnya untuk kita membangun sebuah kebiasaan percakapan di dalam sebuah perkawanan. Karena makin sering bercakap, maka akan makin tidak ada jarak, makin hangat hubungan, makin dekat. Tetapi jarang bercakap-cakap, makin berjaraklah hubungan seseorang dengan temannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan dari dua kisah yang di dalamnya mengandung sebuah pengingatan buat kita. Pertama dari Kejadian pasal 33 ayat 4-5 antara Esau dengan saudaranya Yakub. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia atau Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Lalu satu lagi dari Kejadian pasal 45 ayat 15, masih berkaitan dengan Esau dan Yakub, kali ini anaknya Yakub, yaitu Yusuf, dengan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dua kisah atau dua cuplikan dari dua kisah di dalam perjanjian lama tadi di kitab Kejadian mau memberitahukan kepada kita tentang satu benang merah yang senada. Yang pertama adalah Esau dan Yakub, dua kakak beradik yang bermusuhan. Ada konflik yang cukup besar di antara mereka. Yakub yang mencuri hak kesulungan Esau. Lalu Yakub juga menipu Esau dengan berpura-pura menjadi Esau dan dia mendapat berkat dari ayahnya sementara Esau kehilangan berkat itu. Dan ini menjadi musuh bebuyutan dan cukup lama mereka diam-diaman, tidak ada percakapan, makin berjaga jarak satu dengan yang lain dan bahkan Esau mengancam ingin membunuh saudaranya Yakub. Bisa dibayangkan bagaimana kakak beradik yang perang saudara ini, tetapi perang yang bukan panas-panasan tapi dingin-dinginan. Menjaga jarak jauh karena takut. Inilah yang sebenarnya sering terjadi, bukan? Di dalam sebuah konflik hubungan yang sedang retak, biasanya memang menjadi satu hubungan yang penuh dengan ketakutan, yang saling tidak mau jumpa, yang saling menjaga jarak, dan merasa bahwa tidak ada lagi sebuah hubungan perkawanan di antara itu. Lalu kemudian di dalam kisah berikutnya, di dalam Esau dan Yakub ini, kita akan melihat bagaimana peristiwa berdamainya mereka. Yang selama ini mereka bungkam, tidak bicara, tidak ada percakapan, tapi saat itu menjadi momen yang begitu penting di mana perkawanan mereka, persaudaraan mereka, hubungan mereka terpulihkan. Digambarkan bagaimana Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah
mereka. Ini menjadi momen yang ibaratnya tadinya penuh dengan kebencian diubah oleh Tuhan menjadi penuh dengan cinta kasih, tangis-tangisan, maaf-maafan. Dan lalu dikatakan, mulailah setelah mereka bertangis-tangisan mengungkapkan rasa, maka percakapan pun muncul. Ada ungkapan kata setelah ungkapan rasa yang mereka lakukan. Esau melayangkan pandang, dilihatnya perempuan dan anak-anak itu, lalu dia bertanya kepada Yakub, siapa orang yang beserta engkau? Dan percakapan pun bergulir, Yakub mengatakan itu anak-anak yang Tuhan karuniakan kepadanya. Apa yang dikisahkan di dalam bagian ini mau menegaskan tentang satu prinsip penting tentang perkawanan dan percakapan. Tidak ada percakapan tanpa perkawanan dan tidak ada perkawanan tanpa percakapan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bilang berkawan dengan Tuhan dan dia adalah kawan sejati kita, tapi tidak pernah bercakap-cakap dengan dia dalam doa, tidak pernah mendengarkan suara dia dari firman-Nya, maka apakah itu perkawanan? Bisa jadi hanya formalitas kita menghadap Tuhan, hanya setor muka dan menganggap itu ibadah adalah sebuah kewajiban tanpa kekarifan. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 45 kali ini, keturunan Yakub, Yusuf juga dia dizolimi oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya yang ingin menjual dia. Mula-mula ingin membunuh, lalu karena seorang kakak yang tertua membela, dan lalu akhirnya Yusuf dijual menjadi budak. Dan ini peristiwa yang cukup lama, dan selama masa berpisahnya mereka tidak ada percakapan. Tetapi percakapan itu muncul lagi ketika peristiwa di mana akhirnya Tuhan menggiring saudara-saudaranya untuk datang menghadap Yusuf. Kali ini Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Dan digambarkan bagaimana momen berbaliknya mereka, hubungan yang penuh cinta kasih tadinya tidak ada percakapan jadi muncul percakapan lagi. Diawali dengan berbagi rasa lagi, Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ungkapan rasa yang diikuti dengan ungkapan kata mencairkan hubungan yang tadinya beku, yang tadinya penuh kebencian, amarah, penuh dendam, penuh duka cita. Yusuf tentu saja dimusuhi oleh saudara-saudaranya, itu bukan sesuatu yang baik dan nyaman buat dia. Kita lihat dua kisah ini mau beritahu kepada kita tentang betapa perkawanan dan percakapan adalah dua hal yang vital di dalam sebuah hubungan. Tanpa ada percakapan tidak ada perkawanan. Dan tidak ada perkawanan tanpa percakapan. Tidak ada persahabatan tanpa tegur sapa. Makin jarang kita bercakap-cakap dan makin jarang kita bertegur sapa, makin akan berjaraklah hubungan dan makin terasa hampalah hidup kita. Apakah nyaman bila ada hubungan yang sedang retak dan dingin satu dengan yang lain? Bukan saja di dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, kakak beradik, mertua menantu, tetapi juga hubungan-hubungan yang lain, entah dengan rekan kerja atau dengan orang yang sama-sama kita bekerja di kantor atau di tempat-tempat lembaga di mana kita berada. Mari bangun sebuah perkawanan yang diawali dengan perkawanan sejati kita dengan Tuhan yang terus bercakap-cakap dengan Dia. Maka perkawanan kita dengan sesama pun adalah sebuah perkawanan yang berpolakan perkawanan kita dengan Tuhan yang penuh percakapan. Tuhan bercakap-cakap dengan kita lewat firman-Nya, dan dengarkanlah itu. Dan kita bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa kita. Ungkapkanlah itu. Mari bangun sebuah kehidupan percakapan yang membuat makin kita berdekat kepada Tuhan, bukan makin berjarak. Makin terisi hidup kita, begitu sukacita, tidak ada lagi kehampaan. Karena ada percakapan yang membangun sebuah perkawanan. Selamat berkawan, selamat bercakap-cakap. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.